Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai perbandingan senilai. Nah, di video sebelumnya itu ada soal mengenai perbandingan senilai, tapi tidak kita operasikan ya. Nah, di video ini itu kita akan mengoperasikan soal tersebut atau kita akan kerjakan soal tersebut dan dengan soal yang lainnya. Biar gak terlalu lama, langsung saja ke soalnya. Biaya penginapan di suatu hotel untuk 3 hari adalah 52.500. Jika Pak Amir mengeluarkan biaya sebanyak 1.575.000, berapa lama ia menginap di hotel tersebut? Oke, di sini diketahui bahwa ada waktu dan ada biaya. Lihat di sini tuh ada kalau 3 hari itu biayanya itu 52.500 ya. Waktunya itu dalam bentuk hari, biayanya itu dalam bentuk rupiah. Terus kalau Pak Amir mengeluarkan uang 1.575.000, berapa lama Pak Amir di hotel tersebut ya? Lihat di sini itu ada berapa senilai ya, sini naik, di sini juga pasti naik. Lihat di deskripsi ya untuk mengenai ini soal perbandingan senilai. Nah, ini kita akan gunakan rumus yang perbandingan senilai ya. Kalau bisanya di sini itu X, di sini itu Y, di sini itu udah pasti X1, di sini itu X2, di sini itu Y1, Y2. Jadi X2 itu untuk 3. Yang tanda tanya itu X1. Ini Y2, Y1. Kita akan kerjakan dengan rumus X1 per X2 Y1 per Y2. Soalnya ini senilai ya. Oke, X1 masukkan. X1 kan belum diketahui ya, jadi X1 aja. X1 per X2 nya itu 3 sama dengan 1.575.000 dibagi 5.500. Oke, di sini untuk mempermudah pengerjaan kita bisa coret saja yang 0 belakang 2. Mempermudah. Jadi angkanya itu agak kecil. Oke, kita tinggal kalikan X1 kali 525. Itu kali silang ya. 525 X1 sama dengan 3 kali 1575 itu 47250. Jadi X1 47250 kita bagi dengan 525 dan diketahui X1 nya itu 90. Di sini itu dalam hari. Jadi Pak Amir dengan mengeluarkan biaya 1.575.000 90 hari atau sekitar 3 bulan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, banyak kain yang diperlukan adalah. Oke, di soal dituliskan bahwa ada panjang kain dan ada jumlah baju yang terpotong. Itu ada panjang kain. Ini itu dalam meter dan ada potong baju atau baju aja ya, saya tulis itu potong atau buah. Kalau 10 meter kain 8 potong baju. Nah, terus kalau 100 potong berapa kain yang diperlukan?
8 ke 100 itu pasti naik, berarti 10 juga pasti panjangnya itu lebih banyak daripada 10 meter ya. Ini udah pasti perbandingan senilai. Oke, misalnya yang ini itu Y ya, ingat ya, X itu gak selalu pertama. Saya akan ini Y, ini X, berarti ini 10 itu misalnya Y1, di sini Y2, maaf, X1, X2. Oke, kita masukkan ke rumus perbandingan senilai. Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. 1, 2, 1, 2 senilai ya. Oke, kita masukkan Y1 nya itu 10 per Y2 nya gak diketahui, kita tulis saja Y2 di sini. X1 nya itu 8 dan X2 nya itu 100. Pekerjaannya sama ya, kita kali silang. Ingat ya, yang pertama kita dahulukan perkalian itu yang Y2 kali 8 biar lebih awal. 8 kali Y2 itu 8 Y2. 100 kali 10 itu 1000. Dan Y2 sama dengan 1000 dibagi 8, dan 1000 bagi 8 itu 125. Di sini tuh meter. Jadi panjang kain yang diperlukan untuk membuat 100 potong baju itu 125 meter. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga atau soal yang terakhir ya. Soal yang ketiga, suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja. Menghabiskan biaya untuk menggajinya itu 300.000. Akan tetapi pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerja ditambah menjadi 8 orang. Berapakah jumlah gaji yang dikeluarkan untuk menggaji pekerja tersebut? Pekerja atau orang? Pekerja ini itu dalam orang, dan ada biaya ya atau gaji dalam bentuk rupiah. Kalau 6 orang itu 300.000 yang dikeluarkan. Nah, kalau 8 berapa gitu ya. Ingat di sini itu perbandingan senilai ya, meskipun ini tuh pekerja. Jadi di sini tuh bukan ngebandingkan sama cepat atau enggaknya waktu pekerjaan, tapi pekerja sama uang yang digajikan. Makin banyak pekerja, maka semakin besar uang yang harus dikeluarkan. Ini yang disebutkan perbandingan senilai ya. Naik, pasti ini juga naik. Oke, misalnya di sini itu X ya, di sini itu Y, maka lihat di sini tuh bisa aja X1, X2. Di sini berarti di sini Y1, Y2. Yang penting X2, Y2, X1, Y1 ya. Harus jelas ya, kalau mau X di bawah, Y1 juga harus di bawah. 2 di atas, 2 juga di atas. Oke, kita masukkan ke rumusnya. X2 per X1 sama dengan Y2 per Y1 ya. Senilai 2, 1, 2, 1. Enggak selalu kaku ya matematika itu ya. Yang penting 2, 2, 1, 1 senilai. Oke, kita masukkan nilai lainnya. X2 itu 6, X1 itu 8, sama dengan 300.000. Untuk Y2 dan Y1 nya itu belum diketahui atau Y1 ya, biar jelas. Lihat, kita sekali silang seperti biasa ya. Kita operasikan yang Y1 dulu. Kita operasikan yang Y1 dulu. 6 kali Y1 itu 6, Y1 sama dengan 8 kali 300.000 itu 8 kali 3, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 2.400.000. Y1 sama dengan 2.400.000. Kita bagi dengan 6. 24 bagi 6 sama dengan 400.000.
Jadi biaya yang dikeluarkan untuk gaji pekerja itu 400.000. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Untuk yang menyukai video ini bisa like, share, dan subscribe ya untuk membantu channel ini makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.